الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وعمل بسنته وجاهد جهاده إلى يوم لا ريب فيه وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Saifillah yang dimuliakan oleh Allah. Akhir-akhir ini banyak sekali para ulama-ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula bencana-bencana yang melimpah negara kita Indonesia. Ada bencana banjir, gunung meletus, bencana gempa, dan ada pula pesawat jatuh. Semuanya mengakibatkan banyak sekali jiwa-jiwa yang melayang karena bencana-bencana tersebut. Sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Dan sangat mudah bagi Allah Azza wa Jal melenyapkan harta-harta kita, dan sangat mudah pula bagi Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita dari segala apa yang kita cintai di dalam kehidupan dunia ini. Hal ini seharusnya mengingatkan kita kepada sebuah nasihat emas yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, ais ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, sesungguhnya kematian pasti akan menjemputmu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah apa saja yang kamu inginkan, lakukan apa saja yang kamu ingin lakukan, tapi ingat, sesungguhnya segala perbuatanmu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah apa saja dan siapa saja di dalam kehidupan dunia ini, tapi ingat, sesungguhnya nanti kamu pasti akan berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kematian merupakan jembatan dari alam dunia menuju alam-alam berikutnya. Ada alam kubur, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Sehingga seorang muslim tidak boleh berbuat seenaknya sendiri di muka bumi ini, karena
nasib kita di alam-alam berikutnya tersebut sangat ditentukan dengan apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Ada anak yang harus kita perhatikan pendidikannya, ada istri yang harus kita nafkahi, ada harta yang harus kita keluarkan zakatnya, dan ada pula ilmu yang harus kita amalkan. Ada halal, ada haram, ada sunnah, ada makruh, dan masih banyak hal-hal yang lain yang harus diperhatikan di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua, kematian juga merupakan pintu awal mula segala perbuatan yang kita lakukan di bumi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sebiji sawi, niscaya Allah pasti akan membalasnya. Begitupun sebaliknya, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun hanya sebiji sawi atau bahkan lebih kecil daripada hal tersebut, satu partikel atom misalkan, pasti Allah akan membalasnya pula. Dan yang ketiga, kematian juga merupakan tembok pemisah diri kita dari orang-orang yang kita cintai di dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian wahai manusia mengingat penghancur kelezatan-kelezatan. Sungguh kematian merupakan pemutus dari segala bentuk kenikmatan-kenikmatan, merupakan pemutus dari segala angan-angan dan cita-cita, dan kematian tidak memandang bulu, pasti akan menghampiri siapa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Perhatikanlah, di dalam ayat ini Allah berfirman dengan lafaz kullu, di mana lafaz kullu ini memberikan faedah keumuman. Artinya segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Apakah orang tua ataupun anak muda ataupun anak-anak, apakah laki-laki ataupun perempuan, apakah penguasa ataupun rakyat jelata, apakah kaya ataupun miskin, apakah yang berkulit putih ataupun berkulit hitam, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin, siapapun kita dan betapapun usaha yang kita lakukan untuk lari dari kematian, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa lari darinya. Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhum, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, niscaya kematian tersebut pasti akan menemui kalian. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemui kalian meskipun kalian berlindung di balik benteng-benteng yang kokoh. Dan apabila ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal telah tiba, kita tidak akan bisa meminta supaya ajal tersebut dimundurkan ataupun dimajukan walaupun hanya sesaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa lari dari kematian dan kita tidak bisa bersembunyi dari kematian. Dan apabila ajal telah ditentukan, kita juga tidak bisa meminta untuk dimundurkan. Maka tidak ada cara lain kecuali kita harus berbekal dengan sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian wahai manusia, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh karenanya seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajri."
Berbekalah kalian dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui. Idza jannal lailu, apabila malam telah tiba, apakah kalian akan bisa hidup sampai pagi hari? Wa kam min sahihin mata bighairi illatin wa kam min saqimin 'asa hina min ad-dahri. Betapa banyak orang yang sehat walafiat, ia mengira bahwasanya umurnya masih panjang, akan tetapi Allah memanggilnya dengan tiba-tiba tanpa didahului sebab. Dan betapa banyak orang yang sakim, yang sakit parah, sampai-sampai ia merasa bahwasanya umurnya tidaklah panjang, akan tetapi Allah menakdirkannya untuk hidup lagi dengan umur yang panjang. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Dan betapa banyak dahulu para pemuda-pemuda tertawa ria di siang hari, di pagi hari, di sore hari, akan tetapi kenyataannya udkhilat ajsaduhum, kenyataannya sekarang jasadnya telah merasakan gelapnya liang lahat. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak mempelai perempuan yang sedang dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai laki-laki. Wa qad nusijat akfanuha, dan takdir telah sedang merencanakan bahwasanya kain kafannya telah dijahit, akan tetapi ia tidak menyadarinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi. Ikhwani wa ahibati fillah, ketahuilah sesungguhnya kematian bukanlah akhir dari kehidupan kita. Kematian bukan pula ujung dari perjalanan kita. Bahkan kematian merupakan awal mula dari perjalanan kita yang hakiki. Akan datang hari kiamat, hari yang sangat mengerikan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk takut kepada Allah, lalu menyandingkan perintah tersebut dengan hari kiamat, dengan dahsyatnya hari kiamat. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia, takutlah kalian dengan Rabb kalian. "Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan yang akan terjadi pada hari kiamat nanti merupakan goncangan yang sangat dahsyat. "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at." Pada hari tersebut kamu akan melihat seluruh wanita yang menyusui anaknya akan lalai dengan anaknya yang ia susui. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan pada hari tersebut pula kamu akan melihat seluruh wanita yang sedang hamil keguguran kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid, dan pada hari tersebut pula kamu akan melihat orang-orang berlarian sempoyongan seakan-akan mereka dalam keadaan mabuk, akan tetapi mereka tidak dalam keadaan mabuk. Lalu apa yang membuat mereka seperti itu? Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi sebabnya adalah karena azab Allah pada saat hari kiamat tersebut sangatlah syadid, sangat keras, sangat mengerikan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat di dalam satu surat yang sama sebanyak 3 kali dan berurutan. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Hari kiamat adalah hari yang Allah berfirman tentangnya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Pada hari itu bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya dari magma, besi,
dari bebatuan, lumpur dan lain sebagainya, semuanya keluar sampai manusia pada saat itu berkata, "Malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini?" Hari kiamat adalah hari yang Allah berfirman tentangnya, "Idas sama'u fatarat." Pada saat itu langit terpecah belah. Wa idal kawakibu tatarat. Pada saat itu al-kawakib, bintang-bintang berjatuhan. Wa idal biharu fujirat. Dan pada saat itu pula lautan meluap menjadi lautan api. Dan masih banyak sekali gambaran-gambaran yang sangat mengerikan tentang hari kiamat. Lalu kemudian setelah itu manusia akan seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang Allah berfirman tentangnya, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada saat itu bumi dihancurkan oleh Allah, kemudian diganti dengan bumi yang baru. Dan langit dihancurkan seluruhnya oleh Allah, diganti dengan langit yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Kemudian seluruh manusia dikumpulkan untuk apa? Lillahil wahidil qahhar. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Wahid, yang Maha Esa, Al-Qahhar, yang Maha Kuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang padang mahsyar, yuhsarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Pada saat itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan uratan, dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak ada sehelai kain pun yang menempel di dalam tubuhnya, ghurlan, dalam keadaan tidak disunat, buhman, dalam keadaan tidak membawa harta benda apapun. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana pertama kali saya menciptakan kalian wahai manusia, dalam keadaan tersebut pula kalian akan saya bangkitkan. Bukankah ketika kita dilahirkan dalam keadaan tidak memakai sehelai kain pun di dalam tubuh kita? Bukankah ketika kita dilahirkan dalam keadaan tidak membawa harta benda apapun? Dalam keadaan itu pula kita akan dibangkitkan. Sampai-sampai Aisyah istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan wahai Rasulullah dibangkitkan dengan keadaan seperti itu? Kemudian Rasulullah menjawab, ar-rijalu wan nisa ya Aisyah, ya Aisyah. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, al-amru asyaddu min an yanzura ila aurati ba'd. Perkaranya ketika hari kiamat sangatlah genting, sampai-sampai orang tidak akan sempat melihat aurat yang lain. Dan lalu Rasulullah membacakan ayat yang lain, firman Allah yang berbunyi, likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut manusia sibuk dengan segala kesibukannya, sibuk dengan perkalanya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang selalu mengingat kematian dan selalu berbekal diri dengan sebaik-baik bekal. Ia sadar bahwasannya saat ini ia sedang menuju pintu kematian, dan cepat atau lambat ia pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama, sebagian ulama berkata, man aktsara dzikra al-maut, barang siapa yang banyak mengingat kematian, ukrima bitsalasah, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah, ia akan senantiasa bersegera di dalam bertaubat. Kemudian yang kedua adalah al-qana'atul qalb, ia akan diberikan rasa qanaah terhadap apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian yang ketiga an-nasyatul fil ibadah, ia akan diberikan kerajinan, kesungguhan di dalam beribadah. Dan sebaliknya barang siapa yang tidak pernah mengingat kematian, ia akan wa man nasyahu uhina bitsalatsa, ia akan dihinakan dengan 3 hal perkara. Yang pertama adalah taswifut taubah, ia akan senantiasa menunda-nunda taubat. Kemudian yang kedua adalah adamu ar-ridha bil kafaf, dia tidak ridha
selalu merasa kurang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah at-takasul fil ibadah, yaitu ia akan senantiasa bermalas-malasan di dalam beribadah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma innana nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ij'al لهذا البلد أولادا وبنات صالحين وصالحات عالمين وعالمات نافعين ونافعات ناجحين وناجحات متقدمين ومتقدمات لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.